Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Hamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-244 sampai 245. Ayat yang ke-244, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat yang ke-245, Man dzalladzi yuqridullahu qardhan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu ya'bitu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tafsir ayat 244-245. Allah menggabungkan antara perintah berperang di jalannya dengan harta dan anggota badan, jiwa, karena jihad itu tidaklah akan tegak kecuali dengan kedua perkara tersebut. Lalu Allah menganjurkan untuk ikhlas dalam melakukannya, yaitu seorang hamba berperang hanya untuk meninggikan kalimat Allah. Karena sesungguhnya Allah Sami'un, Maha mendengar segala perkataan walaupun tersembunyi, Alimun, lagi Maha mengetahui segala hal yang diliputi hati berupa niat yang baik ataupun lawannya. Dan juga bila seorang mujahid di jalan Allah mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui, pastilah perkara jihad itu akan ringan dalam pandangannya. Dan ia mengetahui bahwa dengan dirinya sendiri orang-orang yang tegar sekalipun tidak dapat bersabar untuk jihad, dan bahwa pastilah mereka harus dibantu dengan pertolongannya dan kelembutannya. Perhatikanlah anjuran yang lembut ini untuk memberi nafkah, dan bahwasanya orang yang menafkahkan hartanya sesungguhnya dia memberi pinjaman kepada Allah yang Maha Kaya lagi Maha Mulia, dan Allah menjanjikan baginya balasan berlipat ganda yang melimpah. Sebagaimana Allah berfirman, Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Ketika penghalang terbesar untuk berinfak adalah takut kemiskinan, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kekayaan dan kemiskinan itu berada di tangan Allah, dan bahwa Dia menahan rizki dari siapa yang dikehendakinya dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah menunda-nunda wahai orang yang hendak berinfak karena takut akan kemiskinan. Dan janganlah ia berpikir bahwa hartanya itu hilang begitu saja. Namun tempat kembali seluruh hamba adalah kepada Allah. Lalu orang-orang yang berinfak dan beramal akan mendapatkan pahala mereka tersimpan di sisinya untuk suatu kebutuhan yang paling mereka butuhkan, dan memiliki
kepentingan begitu besar yang tidak mungkin dapat diungkapkan oleh kata-kata. Maksud dari pinjaman yang baik adalah perkara yang menyatukan segala sifat dan ciri kebajikan dari niat yang sholih, kelapangan dada dalam berinfak, dan tepat sasarannya. Dan orang yang berinfak itu tidak mengiringinya dengan mengungkit-ungkitnya, dan tidak pula perkataan yang menyakitkan, dan tidak membatalkannya, dan tidak pula menguranginya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.